Semangat pagi anak-anak. Tetap semangat dan selalu belajar ya. Kali ini kita akan belajar materi kelas 7, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian dari bentuk aljabar anak-anak. Kita akan belajar tentang apa itu suku sejenis ya. Suku sejenis dalam bentuk aljabar itu adalah suku yang memiliki variabel atau huruf dan pangkat pada variabel tersebut sama anak-anak. Contoh dari suku-suku yang sejenis itu ini. 2x, 26x itu sejenis dengan 9x karena sama-sama memiliki variabel x. Berikutnya, suku 6a itu sejenis dengan suku negatif 2a karena sama-sama memiliki huruf a atau variabel a. Contoh ketiga, negatif 9xy itu suku yang sejenis dengan 7xy karena sama-sama memiliki variabel xy. Selanjutnya, 9c kuadrat dengan negatif 77c kuadrat itu juga sejenis anak-anak. Karena sama-sama memiliki variabel c dan pangkatnya juga sama-sama pangkat 2. Contoh berikutnya, suku c pangkat 3d dan suku 5c pangkat 3d itu juga sejenis. Karena sama-sama mempunyai variabel c yang berpangkat 3 dan juga variabel d yang berpangkat 1. Ya. Contoh terakhir jelas, negatif 4 dengan 8 itu juga suku yang sejenis karena sama-sama konstanta. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan ke pembahasan selanjutnya tentang penjumlahan dan pengurangan dari bentuk aljabar. Perhatikan dulu syaratnya. Kita hanya dapat menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku yang sejenis pada bentuk aljabar. Ingat anak-anak ya, kapan kita bisa menjumlah atau mengurangkan bentuk aljabar? Jika suku-sukunya sejenis. Ini tadi ya, suku-suku sejenis itu. Ibu beri contoh. Sederhanakanlah. Nah, di sini ada bentuk aljabar, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mempunyai 8 suku. Nah, di sini ada operasi penjumlahan, ini penjumlahan, dan juga operasi pengurangan. Ya, anak-anak ya. Ingat, kita bisa menjumlah atau mengurang bentuk aljabar pada suku-suku yang sejenis. Nah, kalian lihat di sini ada variabel x, ada variabel xy, ada variabel z, dan juga ada konstanta. Nah, yang harus kalian lakukan, kelompokkan dulu suku yang sejenis tadi. Nah, ini. Yang pertama, 6x dengan 11x itu sejenis. Kalian kelompokkan. Ya. Selanjutnya, negatif 9xy dengan 8xy ini juga sejenis. Kalian kelompokkan. Selanjutnya, 35z dengan negatif 2z itu juga sejenis. Kelompokkan. Selanjutnya, 10 dengan negatif 4 itu sejenis. Kelompokkan. Oke? Setelah kalian mengelompokkan suku-suku sejenis tadi, sekarang baru kita jumlah atau kita kurangkan. Yang pertama ini, 6x ditambah 11x. 6 ditambah 11, kita cek. Ini kita jumlahkan dulu. 6 ditambah 11 adalah 17. X-nya ikut ya anak-anak ya. Jadi 6x ditambah 11x hasilnya 17x. Oke. Selanjutnya, suku sejenis yang kedua, negatif 9xy
kita jumlahkan dengan 8XY. Negatif 9 ditambah 8. Hasilnya adalah negatif 1. Ya, utang 9 dibayar 8. Jadi hutangnya masih punya 1. Nah, kita tulis negatif 1XY. Selanjutnya, 35Z dikurangi 2Z. 35 dikurangi 2, anak-anak, hasilnya adalah 33Z. Oke? Dan yang terakhir, 10 dikurangi 4, hasilnya adalah 6. Ini adalah hasil dari penyederhanaan, pengurangan, dan penjumlahan dari contoh soal bentuk aljabar. Oke, kita tuliskan hasil akhirnya adalah 17X dikurangi 1XY ditambah 33Z ditambah 6. Nah, untuk bentuk yang negatif 1XY, anak-anak, negatif satunya boleh dihilangkan sehingga dituliskan dengan negatif XY. Itu semoga bisa dipahami. Oke. Berikutnya kita ke contoh lebih lanjut. Nah, ada soal seperti ini, anak-anak. Tentukan penjumlahan dari bentuk aljabar ini dengan atau oleh bentuk aljabar ini. Nah, kita menuliskannya dulu dalam bentuk kurung ya anak-anak ya. Bentuk aljabar yang pertama ini kita kurungi ya. Nah, ini anak-anak dijumlah tambah dengan bentuk aljabar yang kedua yang warna hijau. Nah, ini. Jadi dari soal ini kita tuliskan dalam bentuk 12A kurangi 8B ditambah 4 ditambah 5A kurangi 9B ditambah 2C. Selanjutnya, kurungnya kalian buka dulu anak-anak. Untuk kurung yang pertama, suku di dalam kurung tidak berubah. Tetap ya. Tetapi hati-hati untuk yang kurung yang kedua. Karena di depannya kurung ini tandanya penjumlahan, maka suku-suku di dalam kurungnya juga isinya tetap. 5A kurangi 9B ditambah 2C. Tetap ya. Selanjutnya, setelah kurung hilang, kalian kelompokkan suku-suku yang sejenis. Anak-anak ya. Suku yang sejenis pertama ini 12A sejenis dengan 5A. Kelompokkan dulu ya. 12A ditambah 5A. Kemudian dikurangi 8B, ini sejenis dengan ini. Dikurangi 9B. Oke ya. Suku berikutnya 4 dengan 2C. Nah, ini tidak sejenis ya anak-anak ya. 4 dengan 2C tidak sejenis. Kita tuliskan dulu yang ada variabelnya ya. 2C. Konstanta ditulis di paling akhir dalam bentuk aljabar. Ini anak-anak. Setelah dikelompokkan, baru kalian hitung, kalian jumlah atau kalian kurangkan suku yang sejenis. Yang pertama ini. 12A ditambah 5A. 12 tambah 5 hasilnya 17A. Kemudian, yang bisa kita kurangkan lagi ini. Negatif 8B dikurangi 9B. Utang 8, utang lagi 9. Berarti hutangnya adalah 17. Jadi 17B. Berikutnya, 2C dengan 4 tidak sejenis. Jadi tidak bisa kita jumlah. Bukan 6C loh ya, karena ini tidak sejenis. Bagaimana kalau tidak sejenis? Tulis lagi seperti bentuk semula. Ini hasilnya anak-anak. Gitu ya. Hasilnya 17A kurangi 17B ditambah 2C ditambah 4. Ini hasil penjumlahan dari soal nomor 1. Oke, paham ya? Contoh yang kedua sekarang. Kurangkan 6X kurangi 9Y dengan 10X kurangi 9Y. Nah, kata dengan bisa diganti dengan kata oleh. Kita bahas dulu anak-anak. Kita beri kurung dulu ya. Pembahasannya adalah ini. Kurung yang pertama, 6X kurangi 9Y. Kurangkan, berarti dikurangi ya. Dikurangi dengan bentuk aljabar yang kedua. Ini, yang warna hijau. Oke. Langkah berikutnya, kurungnya dibuka.
Untuk kurung yang pertama, di depan kurung ini tidak ada tanda ya. Jadi itu artinya positif. Saat kurung dibuka, maka sukunya tetap 6X ya, tetap 6X. Dikurangi 9Y juga tetap kurangi 9Y. Nah, hati-hati untuk kurung yang kedua. Karena di depan kurung ini ada tanda pengurangan. Ya, anak-anak ya. Ini kalau pengurangan di depannya tanda kurung, ini artinya lawan. Boleh lawan. Sehingga nanti saat kurung dibuka, semua tanda suku yang ada di dalam kurung ini akan berubah. Ini positif akan berubah jadi negatif. Ini negatif akan berubah menjadi positif. Seperti itu ya. Jadi Ibu ulang, ini bisa menjadi lawan. Positif lawannya negatif, ini negatif lawannya jadi positif. Bisa juga ini digambarkan bilangan negatif 1. Kemudian, nah cek dulu, negatif 1 dikalikan positif 10. Hasilnya adalah negatif 10X. Kemudian boleh juga yang bentuk kedua, ini negatif, lawan dari negatif 9 adalah positif 9. Ibu ulang ya, kalau yang positif di depan kurung, saat kurung hilang, tidak ada perubahan tanda. Oke, tetapi hati-hati kalau yang di depan kurung ini tandanya negatif. Ini artinya lawan ya anak-anak ya. Lawannya positif 10 adalah negatif 10. Lawannya negatif 9 adalah positif 9. Atau boleh juga ini negatif 1. Negatif 1 kali positif 10 hasilnya negatif 10. Negatif 1 kali negatif 9 hasilnya positif 9. Oke, gitu ya. Ada 2 pemahaman. Selanjutnya, ini ada 4 suku anak-anak. Kalian kelompokkan menjadi suku yang sejenis. Oke, 6X sejenis dengan negatif 10X. Nah, kelompokkan ya, 6X dikurangi 10X. Negatif 9Y kelompokkan dengan 9Y. Setelah itu, kita hitung. 6X dikurangi 10X. 6 dikurangi 10 hasilnya negatif 4X. Oke. Kemudian bentuk yang kedua, negatif 9 ditambah 9 hasilnya adalah 0. 0Y ya anak-anak ya. Nah selanjutnya, negatif 4X tetap kita tulis, 0Y itu artinya sama saja dengan 0 anak-anak. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 4X. Paham ya? Contoh yang ketiga, kurangkanlah bentuk ini dari, hati-hati, dari bentuk aljabar yang kedua. Kurangkanlah bentuk aljabar 2P kurangi 5Q ditambah 7 dari, hati-hati anak-anak, Ibu menekankan dengan kata dari, 10P ditambah 11. Nah, kalau perintahnya kurangkan dari, berarti ini dulu anak-anak yang ditulis. Ya, yang belakang dulu yang ditulis. 10P ditambah 11 dikurangi bentuk yang di depannya. Nah, seperti ini. Bedakan lah ya. Kurangkan dengan kurangkan dari. Ya. Kalau kurangkan dari, ini yang di depan. Kurung di depan dikurangi bentuk aljabar yang di belakang. Oke? Cara kerjanya sama. Kurungnya dibuka dulu anak-anak. Yang kurung pertama, ini tetap bentuknya karena di depannya kurung tandanya adalah positif atau tidak ada. Hati-hati yang di sini. Di depan kurung yang kedua itu pengurangan. Sehingga nanti setiap suku di dalam kurung ini akan berubah tanda. Nah, jadi begini. Positif 2P jadi negatif 2P. Negatif 5 jadi positif 5. Positif 7 menjadi negatif 7. Oke. Setelah itu diapakan? Oke, dikelompokkan ya. P dengan P, 10P dikelompokkan dengan negatif 2P. Kemudian bilangan dengan bilangan, 11 dengan negatif 7. Nah, yang ini 5Q dengan 5Q tidak ada temannya ya, tetap ditulis sendirian. Oke. Selanjutnya kita hitung yang sejenis. 10 kurangi 2, hasilnya 8. 8P. 11 dikurangi 7, hasilnya adalah 4. 5Q tidak ada temannya, tetap dituliskan. Oke. Selanjutnya, penulisan bentuk aljabar, konstanta itu harus dituliskan di paling akhir dari bentuk aljabar. Menjadi seperti ini. 8P ditambah 5Q ditambah 4.
Oke anak-anak ya, silakan pelajari kembali. Oke, yang terakhir sekarang. Kita akan belajar tentang perkalian dari bentuk aljabar. Nah, kalau di penjumlahan dengan pengurangan bentuk aljabar, kalian harus menguasai syarat suku sejenis. Kalau di perkalian aljabar, tidak diperlukan suku sejenis, tapi kita perhatikan bentuk perkaliannya. Ini cara pelangi ya anak-anak ya. Kalau kalian mempunyai bentuk bentuk aljabar, X ditambah A dikali bentuk yang kedua, X ditambah B, maka cara mengalikannya kita pakai cara pelangi. X kalikan dengan X dulu, dan X juga kalikan dengan B. Kemudian ini suku kedua, A dikalikan dengan X, A dikalikan dengan B. Ibu ulang, ada dua bentuk aljabar kita kalikan. Maka suku pertama di bentuk pertama itu kalikan dengan semua suku di bentuk kedua. Selanjutnya suku kedua dari bentuk aljabar pertama, kalian kalikan dengan semua suku yang ada di bentuk aljabar kedua. Itu aturannya. Contoh sekarang. Nah, contoh yang pertama. Ibu mempunyai bentuk aljabar 4 dikali dengan ini. Bentuk aljabar 3A ditambah 2B kurangi 5, anak-anak. Nah, hati-hati, 4 dikalikan dengan bentuk aljabar ini. Ini ada bentuk aljabar 3 suku ya. Ini 1 suku dikalikan dengan bentuk aljabar 3 suku. Nah, tanda kali ini anak-anak selanjutnya boleh dihilangkan. Jadi kalau ada tulisan 4 dalam kurung bentuk aljabar yang kedua, ini artinya 4 kali anak-anak. Oke ya, sama ya. Kadang ada yang menuliskan 4 titik ya. Tapi kita kali, titik, atau tidak ada, itu artinya perkalian. Oke, sekarang bagaimana cara mengalikannya? Seperti aturan tadi, bentuk aljabar yang pertama ini 4. 4 ini kalian kalikan dengan setiap suku di bentuk aljabar yang kedua. Ini ada 3 suku ya anak-anak ya. Berarti 4 kalikan dengan setiap suku yang ada di bentuk aljabar ini. Oke, kita praktekkan. 4 kalikan dulu dengan 3A. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. A-nya tetap ikut. Oke? 4 kali 3A adalah 12A. Selanjutnya, 4 kalikan dengan 2B. Nah, ini ya. 4 kalikan 2B. Hasilnya 4 kali 2, 8. B-nya tetap ikut. Kemudian bentuk yang ketiga, 4 kalian kalikan dengan negatif 5. Ya. Positif 4 kali negatif 5, hasilnya adalah negatif 20. Seperti itu anak-anak. Ini adalah hasil perkalian dari bentuk ini. Paham ya? Sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini seperti aturan di sini. Ada dua bentuk aljabar. Bentuk aljabar yang pertama terdiri dari 2 suku, 6X dan negatif 2Y. Dan bentuk aljabar yang kedua juga ada 2 suku, yaitu negatif 10X dan 9Y. Kita mengalikannya dengan sama dengan cara ini dan ini, yaitu cara pelangi. Kita mulai dari yang 6X dulu ya anak-anak ya. 6X ini, ya kita kalikan dengan yang negatif 10X. Ya, ulang ya. Ini tadi tanda kali hilang menjadi langsung kurung, dikali kurung ya anak-anak ya. Kemudian kita praktekkan cara pelangi untuk mengalikan dua bentuk aljabar ini. Yang pertama 6X kalikan dengan negatif 10X. Nah ini ya. Kita kunci dulu 6X. 6X dikalikan negatif 10X. Ini 6X kurangi kalikan negatif 10X. 6 kali negatif 10 hasilnya adalah negatif 60. X dikali X, tambahan ilmu baru, X ditambah X itu adalah X kuadrat, anak-anak ya. Oke. Selanjutnya, bentuk pelangi yang kedua, 6X dikalikan 9Y. Nah, seperti ini. 6X dikalikan 9Y. 6 kali 9, 54. X dikali Y, XY. Menjadi 54XY. Oke. Itu yang pengalian dengan
suku pertama ya, 6X ya anak-anak ya, dengan semua suku di bentuk aljabar kedua. Selanjutnya yang ini. Yang negatif 2Y. Negatif 2Y ini kita kalikan juga dengan semua suku yang ada di bentuk aljabar kedua. Negatif 2Y kalikan negatif 10X. Nih, negatif 2X kalikan dengan negatif 10X. Negatif 2 kali negatif 10, negatif kali negatif hasilnya positif. Y kali X, harusnya YX ya anak-anak ya. Nah, tetapi YX itu kita tuliskan tetap XY. Jadi X dengan Y urutannya dalam abjad itu kan duluan X ya. XYZ ya anak-anak ya. Berarti jangan YX, tapi XY kita tetap menuliskannya. Karena X lebih dulu disebutkan sebelum Y. Oke. Selanjutnya bentuk pelangi yang terakhir, negatif 2Y kalikan 9Y anak-anak. Nah, seperti ini. Negatif 2Y kalikan 9Y. Negatif 2 kali 9 hasilnya negatif 18. Y kali Y kuadrat. Oke? Kalian cek sekarang menjadi 4 suku. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 suku ini ada yang sejenis. Karena penjumlahan, ini ya. Yang sejenis adalah 54XY dan 20XY. Ini kalian jumlahkan anak-anak. Hasilnya adalah 54 tambah 20 adalah 74. Oke, kita tuliskan seperti ini. Ini tetap, ini menjadi 74XY, ini tetap. Inilah bentuk paling sederhana dari perkalian soal 6X kurangi 2Y dikalikan negatif 10X ditambah 9Y. Oke, tetap semangat belajar. Ingat, matematika itu sangat menyenangkan dan menantang. Oke anak-anak, dah.